Awalnya pada tahun 2005, area ini adalah stokpel batubara. Jadi karena dari regulasi pemerintah tidak boleh mengizinkan truk-truk untuk masuk ke area kota, jadi kita coba berpikir gimana menggunakan area ini digunakan untuk perbaikan kapal. Nah, muncullah ide airbag ini gitu. Jadi sekarang kita menggunakan menaikkan kapal ini semua menggunakan airbag. Nah, juga kita upayakan menggunakan tenaga-tenaga lokal yang mana dulunya di sini kan otomatis tenaga kerja dari Batam maupun dari Jawa. Tapi kita coba berupaya membangun masyarakat-masyarakat lokal untuk sama-sama diberi bimbingan supaya mereka mengerti cara kerja gimana untuk membangun kapal maupun repair. Semua kita memenuhi standarnya. Dan semua itu diawasi oleh birokrasi Indonesia atau BKI. Pengalaman menariknya dulu karena masih rawa, kita menaikkan kapal menggunakan alat berat. Jadi dulu kita belum ada menggunakan wing, jadi berkubang sama lumpur untuk menaikkan kapal sampai kapalnya yang sudah on posisi ambles lagi ke dasar lagi. Jadi kita yang dulunya kapalnya naik sampai 1 minggu satu kapal, sekarang kita sudah durasinya jam, bukan hari lagi. DML ini berdiri untuk melayani kapal-kapal grup karena kita kan punya perusahaan shipping ya, otomatis kita memerlukan galangan untuk maintenance unit-unit kita. Seiring berjalannya waktu, kita berkembang menjadi perusahaan profesional dan kita mencoba untuk menerima customer-customer dari luar. Kita di sini bekerja tidak membeda-bedakan mereka penduduk lokal atau pendatang. Yang kita hargai adalah kemampuan atau skill mereka. Untuk pegawai kita mengikuti standar yang dianjurin sama pemerintah. Untuk karyawan-karyawan yang berasal dari luar Kalimantan atau Banjarmasin, kita menyediakan mes atau tempat tinggal sehingga karyawan merasa memiliki berada di lingkungan dokyard ini. Selama 19 tahun ini saya bekerja cukup berat ya. Dari awal kita mulai kerjanya dengan sistem kelola manual, sekarang sudah sistem lebih ke teknologi lah. Ya. Dulu kita bekerjanya membangun kapal tanpa desain, tanpa gambar, jadi baru diajukan gambar. Sekarang kita sudah mulai ajukan gambar dulu, baru dilakukan pembangunan. Rata-rata para pemilik kapal itu merawat aset mereka
otomatis mereka ada downtime. Mereka mempercayakan unit-unitnya untuk diperbaiki di DML karena mereka merasa suka dengan fasilitas kita, servis kita, kecepatan dan kualitas kita. Di sini mereka merasa diperlakukan sebagai kapal kita sendiri. Jadi mereka bisa mempercayakan sepenuhnya perawatan kapal di DML ini tanpa khawatir, oh nanti akan timbul biaya-biaya yang semestinya nggak akan terjadi. Karena kita mempunyai perusahaan pelayaran juga, otomatis kita udah tahu, maksudnya kita memperlakukan customer seperti kita sendiri, keluarga kita sendiri. Perusahaan PT DML ini sesuai dengan target yang konsumen yang membutuhkan berapa waktu yang dikasih kesempatan, itu yang dikejar, itu yang disanggupin. Dia 1 bulan, 2 minggu, 1 minggu, itu yang diutamakan. Makanya konsumen itu rata-rata datang kemari karena terutama tepat waktu, servis memuaskan, apa yang dibutuhkan, itu yang dilaksanakan. Dalam bekerja, DML selalu mengutamakan 5 corporate value perusahaan, yaitu yang pertama kerjasama, yang kedua integritas, yang ketiga loyal, yang keempat fokus pelanggan, yang kelima profesional. DML terus berkembang ya dengan tuntutan-tuntutan regulasi pemerintah. Kita terus melakukan pelayanan-pelayanan terhadap customer yang mana kita utamakan adalah waktu mutu. Karena customer ini pasti memprioritaskan waktu karena dia digunakan untuk operasional. Kalau waktunya delay pasti akan menghambat operasional dia. Makanya kita lebih ke intinya adalah waktu mutu. Dan tidak lupa juga kita di aspek keselamatan kerjanya atau HSE-nya kita tingkatkan gitu. Kenapa kami memilih untuk melakukan docking di DML Dockyard? Karena satu, ketepatan waktu yang baik, kualitas pekerjaan yang baik, dari segi safety juga sangat memuaskan, dan komunikasi antar owner juga galangan sangat baik. Pertama kali kami masuk di DML itu di tahun 2019 awal. Dari sisi pekerjaan secara umum ya lumayan bagus. Satu dari sisi ketepatan waktu yang diberikan, dan yang kedua kesigapan menanggapi komen-komen yang ada dari kami dari sisi owner. Namanya pekerjaan nggak ada yang 100% seperti itu, tetap kami komentari dan tetap kami diskusikan dengan pihak DML itu sendiri untuk kedepannya bagaimana bisa lebih baik bagi kami dari owner dan untuk galangan itu sendiri. Bagi orang yang memiliki perusahaan pelayaran, mereka otomatis pasti mengutamakan adalah ketepatan waktu. Di sini kita sangat menghargai ketepatan waktu itu tanpa mengkompromis kualitas pekerjaan. Itu kenapa banyak customer-customer kita yang loyal terhadap kita dan terus mempercayakan perbaikan kapalnya di DML Dockyard.
di mana customer itu rasa puas apabila dia datang kembali. Itu aja kuncinya, Pak. Jadi apa pelanggan itu datang kembali, dia berarti berasa puas. Apabila pelanggan tidak berasa puas, berarti kurang bagus pelayanan perusahaan kami. Jadi masalah pekerjaan yang kami selalu hadapin, ya tetap fokuslah. Di mana pekerjaan memang itu mengandung risiko bahaya, tapi dengan mudah-mudahan kita selalu dengan melaksanakan SOP, kita selalu aman bekerja. Pembayaran sekarang sudah cukup baik, kita bisa sirkulasi keuangan, set 2 bulan pasti. Di tempat lain kita belum tentu bisa dapat seperti di DML, hanya janji aja 1 bulan, nyatanya bisa sampai 3 bulan. Tapi di DML, invoice masuk, set 2 bulan kita terima. Saya dari sewa engine sampai saya punya sendiri sekarang sudah cukup lumayan. Dan alat-alatnya juga cukup baik dan pelayanannya juga cukup baik. Untuk pengalaman kami selama bekerja di PT DML, untuk pelayanan yang kami utarakan tadi sudah maksimal. Seperti untuk pelayanan safety, pihak safety pun selalu menghargai dari pihak kami. Jadi apa-apa yang kami minta selama ini di lapangan bisa dituruti oleh pihak dari DML. Saya menganggap DML ini suatu yang luar biasa dan jiwa raga saya semua untuk DML. Saya betul-betul merintis DML ini dari nol, dari nggak ada apa-apa, mungkin sampai sekarang sudah kita sama-sama melihat DML adalah salah satu perusahaan galangan terbesar di Kalimantan dan itu suatu kebanggaan bagi saya. DML terus berkembang dengan harapan kita adalah satu-satunya perusahaan terbesar di Kalimantan Selatan. Dan kita mau DML juga yang terbesar di Kalsel Tank lah, seluruh Kalimantan. Itu harapan kita ke depannya. Untuk CSR kita bekerja sama dengan sekolah, universitas, Poliban, Poltek yang ada di Banjarmasin. Kita menampung karyawan mereka magang dan kita membantu mereka untuk memasukkan kurikulum yang siap pakai. Jadi kita mau dari setelah mereka lulus dari sekolah bisa langsung siap kerja dan kita menyediakan lapangan kerja di sini. Selain itu kita melakukan CSR juga tiap bulan ke warga sekitar, RT-RT sekitar berupa paket sembako dan yang lain. Harapan kita ke depan adalah menjadikan DML standar nasional maupun internasional. Karena dari pemerintah juga kan sudah menggalakkan maritim ya. Jadi
armada yang laut diprioritaskan. Jadi kita lebih konsen ke sana. Apa kabar?